Halo teman-teman, ketemu lagi kita ya. Teman-teman, kenapa rakyat Malaysia tidak mau menjadi sebuah bangsa yang besar? Padahal bisa. Karena pemerintahannya inilah yang disebut rasis ya. Orang Melayu kepingin memelayukan seluruh Malaysia. Ya nggak bisa, bagaimana ras mau ditukar. Orang Cina mana mau jadi Melayu, orang India mana mau jadi Melayu, Kadazan, Iban, Dayak mana mau jadi Melayu. Nah inilah mimpi mereka itu berhalusinasi bahwa Malaysia itu akan dipimpin oleh Melayu dan seluruh rakyat Malaysia itu akan dijadikan Melayu. Nggak bisa. Bagaimana mungkin sekarang orang Cina hanya gara-gara masuk Islam rasnya berubah jadi Melayu? Akalnya di mana coba? Orang India masuk Islam berbudaya Melayu lalu bisa jadi orang Melayu? Ya nggak bisa. Mau agamanya apa, namanya rasnya India ya tetap India. Nah ini yang saya maksud bahwa Malaysia itu nggak mau menjadi bangsa yang besar. Padahal suku bangsa yang eksis di Malaysia itu orang Melayu cuma 50%. Nggak mayoritas amat. 22% orang Cina, 7% orang India, selebihnya ada Kadazan, Iban, Dayak. Seharusnya mereka membuat bangsa Malaysia, di mana isinya bangsa Malaysia ini adalah seluruh penduduk yang ada di Malaysia. Apakah itu Cina, apakah itu India, Kadazan, Iban, Dayak, apalagi Melayu. Kalau minta semua orang jadi Melayu ya nggak bisa lah. Kenapa nggak mau belajar dari orang Jawa? Orang Jawa di Indonesia itu hampir 10 kali lipat banyaknya dengan orang Melayu di Malaysia. Tapi orang Jawa nggak minta keutamaan. Orang Jawa nggak minta semua orang harus menjadi Jawa. Bagaimana bisa orang Batak disuruh jadi Jawa, orang Padang jadi Jawa, orang Papua jadi Jawa? Kan nggak bisa. Nah itulah yang terjadi di Malaysia. Semua orang disuruh menerima bahwa seolah-olah suku Melayu ini paling besar, paling berkuasa, paling memiliki alam Melayu. Padahal kalau mereka mau, mereka bisa bikin bangsa Malaysia dengan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia yang diambil dari bahasa Melayu, kemudian dipoles, ditambah kosa-kosa kata dari setiap bahasa yang ada di sana, dan akan berkibar bangsa Malaysia itu, dan akan diakui dunia. Saya berani sumpah, mau sampai kapanpun, kalau Melayu tetap mengatakan bahwa Malaysia ini milik Melayu, nggak akan pernah menjadi bangsa besar. Tetap dia akan berjumlah 16 juta aja, padahal penduduknya 32 juta. Belajarlah dari orang Jawa. Kalau mau orang Jawa itu bahasa Jawa menjadi bahasa nasional Indonesia, bisa. Tapi orang Jawa nggak mau. Nah, supaya kita bersatu seluruh Indonesia, maka kita buat bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Medan, bukan bahasa Minang, bahasa Bugis, bukan. Bahasa Indonesia yang bisa menyatukan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bisa di Malaysia, dari Kedah sampai Kinabalu. Semua terdiri dari bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia yang terdiri dari sub etnis.
Ada etnis Cina, etnis India, Kadazan, Iban, Dayak, dan lain-lain. Terus saja kamu bermimpi mau membuat bangsa Melayu, nggak bakal bisa. Dan bahkan Melayu di Indonesia nggak tertarik sama namanya alam Melayu sama sekali. Melayu di Indonesia sangat cinta NKRI. Melayu di Indonesia sangat cinta bahasa Indonesia. Ini saran saya aja ya kepada pemerintah Malaysia. Kalau kepingin menjadi bangsa besar, satu padukan semua kaum yang ada di sana. Jangan ada Melayu minta diutamakan, kemudian Cina dinafikan, India dinafikan, Kadazan, Iban. Jangan. Buatlah satu entitas baru yang disebut bangsa Malaysia. Satu tanah air Malaysia. Satu bangsa, bangsa Malaysia. Satu bahasa, bahasa Malaysia. Pasti gede, saya jamin. Kalau seluruh Malaysia mau dimelayukan, wah, tidak bisa. Nih, umpamanya ada suami istri Cina, ya, dua-duanya masuk Islam, dua-duanya berbudaya Melayu. Apakah nanti yang lahir itu orang Melayu? Enggak, tetap orang Cina. Mana bisa sih suku ditukar-tukar? Mana bisa ras berubah gara-gara berubah agama? Cobalah berpikir yang cerdas, yang rasional, bahwa ras itu adalah pemberian Tuhan, nggak bisa dirubah. Padahal kita bangsa Indonesia sudah cukup lama ya memberi contoh kepada Malaysia agar Malaysia bisa menjadi bangsa besar. Tapi masyarakat Malaysianya nggak mau. Ada Aiser, mereka tolak. Karena apa? Mereka mempertahankan ketuhanan Melayu. Semua orang berjasa di Malaysia itu. Orang Cina membangun ekonomi. Emang kalau nggak ada orang Cina bisa maju Malaysia? Nggak bisa. Orang India, Kadazan, Iban, Dayak, semua orang membangun di sana. Kenapa cuman Melayu yang minta diutamakan? Bahkan sampai Mahathir Muhammad pun berprinsip seperti itu. Mau memelayukan seluruh Malaysia. Ya nggak bisa. Masa orang dipaksa untuk menjadi ras Melayu, orang Dayak dipaksa untuk berubah ras menjadi ras Melayu, Kadazan disuruh berubah, orang Cina, orang India, nggak bisa, ras nggak bisa dirubah. Orang Sunda nggak akan pernah mau menjadi orang Jawa, padahal tetanggaan. Orang Bali nggak akan pernah mau menjadi orang Batak. Sama saja orang Batak juga nggak pernah mau menjadi orang Bali. Mereka adalah suku masing-masing. Makanya di Indonesia kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita semua orang ini bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Bukan omong kosong Bhinneka Tunggal Ika. Demi Allah, itu terjadi di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini. Coba kamu hina Indonesia dah. Kalau enggak orang dari Banda Aceh, Sabang sampai Merauke marah. Padahal sukunya bermacam-macam. Orang Melayu mentang-mentang bahasanya dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia lalu diutamakan, enggak bisa. Orang Jawa mentang-mentang mayoritas, ada 130 juta penduduk Jawa di Indonesia ini, terus minta diutamakan, enggak bisa. Semua berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sama rasa, sama rata. Tidak ada yang diutamakan. Dan semua suku di Indonesia nggak ada yang protes terhadap kenyataan ini. Nah, inilah pelajaran yang harus dipelajari oleh Malaysia jika ingin menjadi bangsa yang besar. Kalau kamu mempertahankan terus
mimpi alam Melayu, mimpi Kedah tua, enggak akan kamu menjadi bangsa besar. Sekarang sudah bukan zaman kuno, bukan zaman Kedah tua, bukan zaman Sriwijaya, bukan zaman Majapahit. Sekarang zaman modern. Pola pikir kita harus rubah, mindset kita harus dirubah, paradigma kita harus berubah mengikuti zaman yang ada. Coba dipikir lagi, dipikir dalam-dalam ya. Apakah orang Cina di Malaysia mau menjadi orang Melayu? Coba kamu tanya sendiri, kamu jawab sendiri. Apakah orang India mau jadi Melayu? Coba tanya sendiri. Kadazan, Iban, Dayak, mereka semua itu eksis di Malaysia. Dan mereka semua membangun Malaysia. Semua bekerja bahu-membahu membangun Malaysia. Jangan cuma orang Melayu yang minta diutamakan. Udah buang jauh-jauh itu keutamaan Melayu itu. Oh, itu kan tergantung perlembagaan. Undang-undang bisa diamandemen. Itu buatan manusia. Kenapa nggak bisa diamandemen? UUD 45 Indonesia banyak yang diamandemen kok. Mengikuti perkembangan politik negara yang sedang berjalan. Aneh sekali Malaysia nih. Mengagungkan diri, universitasnya yang terbaik di dunia. Masyarakatnya IQ 92. Tapi kok pikirannya itu masih Kedah tua itu loh. Pikirannya masih tertinggal di belakang. Pikirannya masih sukuisme, masih rasis. Ada ayat Al-Quran mengatakan, La ikroha fiddin. Agama nggak bisa dipaksakan. Tidak ada orang memaksakan agama. Di Indonesia agama Islam itu mayoritas. Walaupun begitu, sangat menghormati agama-agama lain yang eksis di negara ini. Kita semua bangsa Indonesia sama-sama membangun bangsa, sama-sama membangun negara, sama-sama mengisi kemerdekaan. Tidak ada yang utama, tidak ada yang dibelakangkan. Semua sama rasa, sama rata. Makanya apapun sukunya di Indonesia, apapun warna kulitnya di Indonesia, dalam pergaulan tetap bisa diterima. Karena kami terbiasa dengan tidak membeda-bedakan suku. Kami terbiasa dengan keberagaman. Nah, pikirkan itu Malaysia. Oke, kita lanjut. Ada sebuah video ya. Saya kok senang lihat orang yang mempunyai jiwa nasionalisme. Nah, ini kalau di Malaysia itu kan mereka senang menghina ya. Jangankan kita orang Indonesia. Mereka sesama Malaysia pun mereka hina. Ada video viral, sudah ditayangkan di mana-mana ya. Nah, jadi si cewek ini rupanya dia dihina oleh orang KL, Kuala Lumpur. Nah, cewek ini orang Perak. Kuala Lumpur ke Perak ini ya macam 250 kilo lah. Atau kira-kira 3 jam perjalanan lah. Nah, jadi logatnya cewek ini dia hina. Dia bikin pembelaan melalui TikTok. Nah, ini kita tonton sebentar ya. Cuba cakap KL muka cantik, bahasa tak sedap, ingatlah komen. Bahasa yang komen cakap tu berasal di Indonesia. Cakap KL bahasa Melayu. Kamu ingat cakap KL tu cakap bahasa Melayu ke? Name yang KL tu kalau kamu nak tahu, name tu cakap bahasa penjajah. Kamu tahu tak bahasa penjajah? Yang menjajah Malaysia, tanah Melayu ni nak ngaburkan. Kalau lorat Kumen ni, lorat Perak ni berasal daripada Indonesia tu, apa masalahnya? Apa kamu dengki? Indonesia disebut. Nanti lah kalau sama pun lorat Kumen ni. Kumen ni orang Perak ni tak musik orang. Jadi kau jangan musik Kumen ni. Kalau bahasa Kumen tak sedap, terlantaknya lah kamu. Kamu skip je lah, kamu scroll je lah. Tapi awak kalau menghina lorat awak ni, pantang aku. Pantang aku meh. Jangan sampai orang Perak ni naik share, kamu tahu tak?
Kamu ingat kenapa? Orang Perak ni tak lawa-lawa ke? Tak boleh. Oh, kalau lawa tak boleh cakap Perak. Aku lah. Asyik buat cibur kamu. Asyik baik aku tak ciburkan kamu daripada aku ini kan kamu. Apa-apa pun terima kasih lebih puji orang Perak ni lawa. Ate komen. Kayaknya logatnya lebih bagus ya. Saya lebih senang dengar logat seperti ini daripada logat KL. Kuala Lumpur itu kan orang bahasa rojak ya. Sama sekali nggak ada bagus-bagusnya bahasa rojak. Masih mending ini dia tidak mencampur-campur bahasa. Logatnya asli Melayu, Perak. Bagus ya. Emang orang Malaysia ini kok senang sekali dia menghina orang. Nggak ada tobat-tobatnya. Oke, begitu aja ya. Saya cuman seneng nonton pembelaannya cewek ini terhadap logatnya yang dihina. Oke, makasih.